Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin ayyuhal ikhwal akhawat, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas taufiknya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga tentunya keinginan ya untuk mengikuti dan melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semangat dan juga ikhlas karenanya dalam setiap amal kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita laksanakan dari amal ketaatan termasuk dalam amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin. Sebagaimana yang dimaklumi, kita dalam kajian rutin ini kita membahas kitab Masail Al-Jahiliyah dan telah sampai pada masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga kita sudah membahas tentunya masalah yang pertama, masalah yang kedua dari masail permasalahan-permasalahan yang diselisihi oleh orang-orang jahiliyah. Jadi yang pernah kita ketahui bahwa seluruh apa saja ajaran-ajaran atau amalan-amalan syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya lalu kemudian diselisihi, maka itu termasuk perkara jahiliyah. Karena pada hakikatnya orang-orang jahiliyah itu tidak mau turut, tidak mau ikut, tidak mau taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu besar kecilnya ya tentu sebagaimana halnya dosa ya, ada dosa besar, ada dosa kecil dan seterusnya. Namun pada umumnya tadi kita sebutkan semua perkara-perkara yang tidak sejalan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hakikatnya itu adalah perkara jahiliyah. Dan yang pernah kita sebutkan juga adanya salah satu di antara perkara atau sifat daripada sifat-sifat jahiliyah tersebut itu menandakan adanya sifat-sifat tertentu dan tidak menjadikan seseorang itu ahlul jahiliyah secara umum. Yang pernah kita sebutkan ada jahiliyah secara mutlak, dan itu tentunya kita fahami sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka jahiliyah secara mutlak yang ada pada dunia pada masa itu dan masa setelahnya itu tentu telah sirna karena diturunkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah diturunkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jahiliyah secara umum, zaman jahiliyah secara mutlak itu tidak ada lagi. Yang ada hanyalah jahiliyah secara bagian saja, pada orang-orang tertentu saja, pada masa-masa dan pada tempat-tempat tertentu saja. Jadi itu jahiliyahnya nisbah atau nisbi, jahiliyahnya sebagian saja, tidak menyeluruh. Jadi misalnya kalau kita melihat jahiliyah atau sifat jahiliyah pada orang tertentu, ya maka orang tertentu saja dan pada sifat tertentu saja. Kemudian tadi kita sebutkan pada tempat tertentu, maka ya pada tempat tertentu saja, tidak menyeluruh keseluruhan dunia. Misalnya kita lihat perkara jahiliyah pada negeri-negeri Islam sebagian atau negeri-negeri non-Islam, ya di situ ya kita akui memang ada di situ perkara jahiliyah. Namun menyatakan bahwa dunia kembali kepada masa jahiliyah, ini tentu keliru istilahnya. Karena dunia setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentu jahiliyah tersebut sirna. Namun sebagaimana keterangan tadi, ada pada orang-orang tertentu, pada tempat-tempat tertentu dan masa-masa tertentu. Nah, oleh itu mengetahui
masalah atau perkara-perkara jahiliyah ini ya sebagaimana kita ketahui bersama sebelumnya, itu agar kita menjauhinya. Karena dengan mengetahui perkara-perkara keburukan, maka dengan demikian insyaallah chance kita untuk menjauhi daripada perkara tersebut itu sangat-sangat besar. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mengetahui keburukan. Dia hanya mengetahui kebaikan saja, namun tidak mengetahui keburukan, ya kemungkinan ada peluangnya untuk masuk ke dalam keburukan karena dia tidak mengetahuinya. Jadi itu dalam syariat kita ketahui bersama ada tauhid, maka hendaknya kita juga mengetahui kesyirikan-kesyirikan apa saja jenisnya, yang zahir maupun yang batin, yang besar maupun yang kecil, yang samar maupun yang jelas. Di dalam syariat juga kita kenal adanya sunnah, maka hendaknya kita mempelajari apa saja bid'ah-bid'ah itu, sehingga kita betul-betul pegangan kita terhadap sunnah ini kuat, sehingga kita tidak tergelincir, tidak terjerumus ke dalam bid'ah-bid'ah tersebut. Nah, secara keumumannya syariat Rasulullah SAW sudah jelas ya tentunya. Namun perkara jahiliyah ini juga perlu kita ketahui bersama supaya jangan sampai kita tergelincir dan jatuh, tenggelam dan hanyut ke dalamnya. Tapi kembali kita dan silahkan dibuka bukunya ya. Di situ as-salitsah halaman kelima ya. As-salitsatu yaitu al-mas'alatu as-salitsatu, perkara atau masalah yang ketiga dari perkara jahiliyah yang beliau terangkan di sini adalah, kata beliau, anna mukhalafata waliyil amri wa adamil qiyadi lahu fadilatun was-sam'u wa ta'atu lahu dhullun wa mahanatun. Fa khalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bis sabri ala jawri al-wullat wa amara bis sam'i wa ta'ati lahum wan nasiha wa ghallada fi dhalika wa abda fihi wa aada. Wa hadhihi thalathu hiya allati jama'a bainaha fima sahha anhu fi as-sahih annahu qala inna Allaha yarda lakum thalathan an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Akhrajahu Muslimun. Wa lam yaqa khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlali bihadhihi thalath au ba'dihha. Yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala menerangkan perkara jahiliyah ini, bahwa orang-orang jahiliyah itu menyangka, disebut di situ ya di terjemahnya, mereka senang menyelisihi ulil amri, pemimpin. Ulil amri yaitu pemimpin, dan perbuatan mereka tidak taat kepada pemimpinnya sebagai keutamaan, sedangkan mendengar dan taat kepadanya dianggap kenistaan dan kerendahan. Jadi kalau kita melihat lafaz per lafaz ya, dilihat anna mukhalafata waliyul amri, bahwa menyelisihi waliul amri yaitu pemimpin, wa adamin qiyadi lahu, dan tidak taat kepadanya, kepada pemimpin tersebut, fadilatun, dianggap keutamaan, was-sam'u wa ta'atu lahu dhullun wa mahanah, sedangkan mendengar kemudian taat kepada pemimpin tersebut dianggap sebagai dhullun, yaitu kenistaan dan kerendahan. Dhul yaitu rendah, hina. Nah, jadi lahu tidak taat kepada pemimpin tersebut dianggap sebagai dhullun, hina, wa mahana, juga kenistaan. Jadi kalau kita melihat apa yang beliau sebutkan di sini ada kaitannya dengan masalah yang kedua, di mana beliau menerangkan bahwasanya masalah yang kedua adalah mereka berpecah belah. Mereka yaitu orang-orang jahiliyah zaman dahulu sebelum diutusnya Nabi SAW, itu mereka berpecah belah dari sisi agama, kemudian dari sisi akhirat. Dari sisi agama ya banyak ya, mereka sembah itu banyak. Ada yang menyembah macam-macam lah, dari berhala, pohon dan seterusnya. Kemudian ada Yahudi, ada Nasrani, yang sebelumnya kita pernah mendengar hadis Nabi SAW, mereka Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, Nasrani menjadi 72 golongan.
Dan itu menunjukkan banyaknya perpecahan di dalam agama mereka. Sehingga kita dapat keterangan daripada masalah yang kedua, kita hendaknya bersatu, hendaknya berbaiat pada pemimpin tertinggi saja, dan hendaknya berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dan menghindari kelompok-kelompok yang ada, terutama kelompok-kelompok yang mendasari kelompoknya atas wala dan bara di atas kelompoknya, dan juga terlebih apabila ada baiat di dalamnya, maka kelompok tersebut ya hendaknya kita jauhi sejauh-jauhnya. Nah, kemudian juga mereka berselisih atau berpecah belah di dalam dunia mereka. Nah, kalau agama kita fahami mereka banyak sesembahan-sesembahan, tapi kalau dunia bagaimana bentuknya? Ya kita juga pernah diterangkan pada masalah yang kedua, bentuknya adalah dengan adanya kabilah-kabilah yang ada. Nah, lalu kemudian mereka ada ego sendiri, ya, ego-ego sendiri, sehingga mereka susah untuk diperintah, susah untuk tunduk pada satu pemimpin. Sehingga kalau perang ya perang lama. Lalu kemudian kalau kita melihat peperangan-peperangan yang ada, itu sebabnya adalah suatu hal yang remeh-temeh, ya, tidak menjadi hal yang seharusnya menjadi pertumpahan darah, tidak. Ini kalah lomba kuda gitu kan menjadi perang. Nah, itu kan tidak seharusnya. Jadi hal-hal yang remeh itu bisa menjadi pertumpahan darah. Ya kenapa? Karena tidak ada pemimpin yang ditaati. Tidak ada satu komando yang mereka tunduk di dalamnya. Dan bahkan mereka orang-orang jahiliyah menganggap bahwa saya tunduk patuh kepada pemimpin tersebut itu menunjukkan hina, dan kebalikannya itu bebas, ya, dengan memiliki pendapat-pendapat sendiri, kemudian tidak tunduk, ya, kepada pemimpin tersebut, ya justru bahkan itu mereka tunjukkan dan mereka katakan sebagai keutamaan. Nah, ini dasar daripada sifat jahiliyah. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam banyak sekali hadisnya, baik hadis yang di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga yang lainnya, belum lagi daripada athar sahabat-sahabat Nabi SAW dan juga imam-imam salaf terdahulu, itu memang telah menyatakan bahwasanya taat kepada waliul amri, taat kepada pemimpin, ini adalah bagian daripada akidah. Ya, karena apa? Karena sebagaimana nanti beliau akan sebutkan di sini bahwa maslahat seorang muslim dari sisi akhirat dan dunianya itu ada kaitan erat dengan pemimpin. Jadi kalau pemimpin tersebut ditaati dan seterusnya, bagaimanapun bentuknya pemimpin itu, walaupun pemimpin itu tidak baik atau apalagi baik, ya tentu maslahat orang Islam, seorang muslim itu pasti akan terjaga. Aman mereka beragama, kemudian menjalankan dunianya, aktivitas dunianya itu aman dan seterusnya. Ya tentu ini menunjukkan adanya maslahat yang sangat besar sekali. Jadi karena itu terkait dengan asar hadis Nabi SAW, ya cukup banyak sekali yang itu tadi kita sebutnya sebagai akidah, ya, sebagai pegangan kita bahwa orang Islam itu hendaknya taat kepada pemimpinnya, walaupun pemimpin tersebut tidak baik pada dirinya, kemudian tidak baik di dalam memimpin. Jadi taat kepada waliul amri ini tidak ditunjukkan dengan kebaikan pada dirinya, Jadi walaupun mereka misalnya zalim dan seterusnya, itu tetap dijaga kepemimpinannya, dan kita tidak boleh keluar daripada pemimpin tersebut. Di antara hadis yang banyak tersebut, ya kita baca, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyebutkan di situ, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, kata Hudzaifah ibnul Yaman, inna kunna bi syarrin
faja'allahu bi khairin fanahnu fihi fahal min wara'i hadzal khairi syarrun. Sungguh wahai Rasulullah, kita dahulu ada dalam syarr, keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan. Itu dengan adanya Rasulullah SAW, maka tentu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan. Kemudian fahal min wara'i hadzal khairi syarrun, maka apakah setelah keburukan, maka apakah setelah kebaikan yang kita ada padanya saat ini itu akan ada datang keburukan? Ini pertanyaan daripada Hudzaifah Ibnul Yaman. Jadi difahami konteks pertanyaannya, bahwasanya beliau Hudzaifah di masa jahiliyah itu kan pasti keburukan. Datang Rasulullah SAW membawa kebaikan. Maka pertanyaannya, apakah setelah kebaikan yang ada saat ini itu akan ada datang lagi keburukan? Qala, Rasulullah SAW menjawab, na'am. Na'am. Ya, akan ada keburukan setelah kebaikan ini. Faqultu hal wara'a dzalika syarr khairun? Apakah di balik keburukan tersebut ada kebaikan? Apakah di balik keburukan tersebut yang akan datang setelah kebaikan yang tadi akan ada kebaikan? Qala na'am. Ya, akan ada. Faqultu hal wara'a dzalikal khairi syarrun? Diulang lagi pertanyaannya, apakah di balik keburukan itu ada kebaikan? Apakah ada setelah keburukan ada kebaikan? Qala na'am. Qultu kaif? Jadi Hudzaifah bertanya, bagaimana itu terjadi? Qala, Rasulullah SAW menjawab, itu akan terjadi, kata beliau, yakunu ba'di a'immatun. Akan ada imam-imam, maknanya pemimpin-pemimpin setelahku, akan ada pemimpin-pemimpin setelahku. La yahtaduna bihadi atau bihudaya. Mereka tidak menjalani petunjuk-petunjukku. Jadi Rasulullah SAW tadi ditanya oleh Hudzaifah, kita ulangi. Hudzaifah bertanya, apakah setelah keburukan ada kebaikan? Apakah setelah kebaikan ada keburukan? Apakah setelah keburukan ada kebaikan? Dan seterusnya, pertanyaan beliau. Dijawab oleh Rasulullah SAW tadi kita bacakan, ya akan ada. Yang demikian itu, kata Rasulullah SAW, akan terjadi karena setelah sepeninggalku ada pemimpin-pemimpin la yahtaduna bihudaya. Mereka tidak mengambil petunjuk-petunjukku. Artinya mereka tidak menjalani petunjuk-petunjukku. Wala yastannuna bisunnati. Mereka juga tidak menjalankan sunnah-sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Jadi mereka pada pemimpin-pemimpin tersebut itu ada pemimpin yang hati-hati mereka itu seperti hati-hati syaitan. Fi juthman ins. Pada mereka pemimpin-pemimpin tersebut hati mereka itu hatinya adalah hati syaitan, hati iblis. Di mana tubuh-tubuh mereka ya tubuh manusia. Ini kata Rasulullah. Qala faqultu kaifa asna? Hudzaifah bertanya, lalu kalau udah demikian apa yang aku perbuat? Aku sikap bagaimana? Ya Rasulullah, in adraktu dzalika. Bagaimana? Apa yang aku perbuat? Apa sikapku apabila aku menemukan orang seperti itu? Yang tadi disebutkan pemimpin yang hatinya hati iblis, hati syaitan, tapi ya tetap tubuhnya tubuh manusia. Artinya keburukannya sangat-sangat buruk. Ya gambarannya tadi hatinya hati syaitan. Kemudian tubuhnya tubuh manusia. Berarti memang ya kelakuannya ya kelakuan syaitan. Artinya kejam, keji, zalim dan seterusnya ya sudah satu paket lah. Yang namanya juga gambarannya hati syaitan. Nah, lalu bagaimana apa yang aku perbuat? Kata Hudzaifah. Qala, Rasulullah SAW menjawab, tasma' wa tuti' lil amir. Tasma' wa tuti'u lil amir. Yang kamu perbuat, yang kamu harus bersikap, kata Nabi SAW, kamu dengar, kamu taat kepada pemimpin tersebut. Wa in daraba dhahrak, walaupun kamu dianiaya, dipukul. Wa akhadha malak, dan juga diambil hartamu.
fasma wa ati, dan tetap kamu posisi dengar dan tunduk. Nah, ini hadis yang sangat-sangat tajam sekali ya, terkait dengan sejauh mana kita taat kepada pemimpin. Sejauh mana taat kepada pemimpin. Ya tadi pemimpin yang hatinya hati syaitan. Ya tentu kalau udah demikian tadi kita sebutkan gambaran yang sangat dahsyat sekali. Kekejiannya ya luar biasa. Tapi tetap Nabi SAW menyebutkan fasma wa ati'. Hendaknya kamu dengar dan tunduk. Hendaknya kamu dengar dan tunduk. Namun perlu digarisbawahi dan nanti akan disebutkan bahwa ketaatan kepada pemimpin ya tentu bergantung kepada perintahnya. Apakah perintah tersebut sejalan dengan syariat apa tidak. Oleh karena itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Dan ini masyhur sekali hadisnya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya apabila kita menemukan perintah-perintah di dalam pemimpin tersebut, maka yang kita tidak taati adalah perintahnya saja. Perintahnya saja. Bukan berarti kita keluar daripada kepemimpinannya. Jadi hadis yang tadi itu menunjukkan bahwasanya kita tetap mengakui kepemimpinannya. Namun kalau ada poin-poin tertentu daripada undang-undang tertentu yang ada, lalu kemudian kita lihat bahwa undang-undang tersebut itu memang 100% tidak sejalan dengan syariat, maka yang kita tidak jalani itu adalah undang-undangnya. Undang-undangnya. Bukan mentang-mentang kita tidak ikuti atau kita tidak akui undang-undangnya, lalu kemudian kita mengajak orang-orang demo, kita mengajak orang-orang itu mengusahakan makzulkan itu pemerintah tersebut, tentu tidak. Itu tidak. Jadi oleh karena itu dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan itu sangat masyhur sekali ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, athi'ullah, taatlah kalian kepada Allah, kemudian dan taatlah kalian kepada Rasulnya, dan ulil amri minkum. Ulil amri, taat kepada Allah, itu disebutkan fiilnya ya, athi'ullah. Kemudian taat kepada Rasul, disebutkan juga fiilnya, kata kerjanya, athi'ullah wa athi'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, giliran ulil amri itu tidak disebut fiilnya, tidak disebut kata kerjanya. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan secara istiqlal atau mustaqillah. Ketaatan yang berdiri sendiri, ketaatan yang berdiri sendiri. Tapi ketaatan kepada waliul amri itu tidak berdiri sendiri. Kenapa? Tadi kita sebutkan dia tidak disebut fiilnya. Tidak disebut misalnya ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa athi'u ulil amri. Ya kalau disebut wa athi'u ulil amri berarti itu ketaatan kepada ulil amri adalah ketaatan yang berdiri sendiri. Apa maksud ketaatan kepada apa yang dimaksud dengan ketaatan berdiri sendiri? Yang dimaksud dengan ketaatan berdiri sendiri adalah ketaatan yang apabila telah keluar daripadanya, maka kita tidak bertanya-tanya. Kita tidak berpikir dua kali. Langsung tunduk taat langsung. Misalnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka kita tidak tanya dulu apa kata Rasul. Kita tidak tanya dulu apa kata ini dan seterusnya. Itu kalau sudah jelas perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Begitu juga dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah jelas hadisnya, kalau udah jelas riwayatnya, maka kita tunduk patuh. Itu yang dikatakan sebagai ketaatan yang berdiri sendiri. Kita tidak tanya dulu apa kata Allah. Nah, kita ada hadis Nabi SAW, riwayatnya sahih, lalu kemudian ada seorang yang pandai-pandai apa kata Allah. Nah, itu tidak. Tapi kalau waliul amri, maka disebut tadi tidak berdiri sendiri ketaatan kepadanya, maka setiap perintah-perintahnya
itu kita lihat dulu apakah sejalan dengan perintah Allah, apakah sejalan dengan perintah Rasul, apa tidak. Itu makna ketaatan yang berdiri sendiri dan ketaatan yang tidak berdiri sendiri. Nah, ini wadah insyaallah ya. Bosnya, kalau ada perintah Allah, kalau ada perintah Rasulullah SAW, maka kita tidak cek lagi apa kata Allah, apa kata Rasul, karena tadi disebutkan berdiri sendiri. Tapi kalau waliul amri, maka ya perlu dicek apa kata Allah dalam perintahnya tersebut. Waliul amri itu apakah sejalan apa tidak, atau apa kata Rasulullah SAW, apakah sejalan apa tidak. Kalau sejalan, maka itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, innamat ta'atu bil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada al-ma'ruf, yang baik-baik saja, yang benar-benar saja. Maknanya sejalan dengan Allah dan Rasulnya. Jadi ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan sebagian tentu tahu wa ulil amri dalam ayat ini makna asalnya adalah ulama. Ulil amri yang dimaksud di situ adalah ulama. Namun sebagian para ulama salaf menafsirkan juga sebagai pemimpin dunia. Ya, kenapa disebut ulil amri termasuk ulama dan pemimpin dunia? Karena memang di zaman salaf terdahulu seorang yang menjadi pemimpin itu adalah alim, adalah ulama. Dari Khulafa ar-Rasyidin, ya, kemudian juga awal-awal Bani Umayyah. Nah, itu mereka para ulama. Bahkan sebagian Khalifah Abbasiyah, itu mereka adalah ulama. Maka sebab itulah kalau kita melihat mereka itu di samping pemimpin dunia yang ditaati, mereka juga sebagai pemimpin-pemimpin dalam sholat. Pemimpin-pemimpin dalam sholat, imam-imam dalam sholat. Maka tidak heran orang-orang yang berencana membunuh khulafa atau khalifah pada waktu itu, mereka mencari celah pada waktu sholat. Ini kita lihat Umar bin Khattab ditikam waktu sholat, Ali bin Abi Thalib ditikam waktu sholat. Ya, karena mereka di samping pemimpin dunia juga pemimpin akhirat, karena memang dia alim, ulama. Sebab itulah di sini ulil amri ditafsirkan kebanyakannya adalah ulama, karena mereka adalah pada waktu itu tidaklah menjadi pemimpin dunia, melainkan seorang yang alim, seorang yang alim. Nah, tapi kalau sekarang makin akhir zaman ya, bahkan tidak ada atau kurang sekali ilmu agamanya. Namun demikian ya tetap mereka masuk ke dalam ayat ini, yaitu para pemimpin. Jadi ketaatan kepada pemimpin tadi kita sebutkan adalah ketaatan yang tidak berdiri sendiri, namun dia harus dirujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang tadi kita fahami harus kita pegang baik-baik, bahwasanya termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin. Karena bab ini apabila dibuka dan celah ini kemudian menjadi celah yang besar, maka masuklah kepada orang-orang yang kita kenal dengan khawarij, yang kita kenal dengan takfiri, yang kita kenal dengan macam-macam daripada kelompok-kelompok tersebut. Kenapa? Karena mereka longgar dalam bab ini. Mereka longgar dalam bab ini. Nah, manhaj salaf, metode beragama yang merujuk kepada salafus soleh, ini bab ini di-lock, betul-betul di-lock. Kemudian kaidah-kaidahnya pelan-pelan masuk. Tapi yang jelas kaidahnya ini harus di-lock. Kaidahnya tadi kita sebut taat tunduk kepada pemimpin. Taat tunduk pada pemimpin. Adapun tadi kita sebutkan undang namanya juga manusia, mesti ada kekeliruan-kekeliruannya dalam memimpin. Oleh karena itu, kalau kita melihat pemimpin-pemimpin dalam kepemimpinannya, undang-undang yang ada ya, itu kita lihat ada memang undang-undang yang sejalan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ada undang-undang yang kalau kita lihat nasnya tidak ada, tapi dia hanya maslahat umum saja. Maslahat umum saja. Ada memang undang-undang yang memang langsung bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Nah, pada yang pertama, yang sejalan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya, ya tentu ini double kita punya pahala. Double kita punya pahala. Nah, tentu kapan kita mendapat double pahala? Ya ketika kita niatkan. Ketika kita niatkan, kita tancapkan niat itu. Apabila kita melihat undang-undang yang sejalan dengan syariat Allah, tentunya dengan syariat Rasulullah SAW, maka kita niatkan sehingga kita mendapat
pahalanya double, pahalanya berganda. Ya, kita niatkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang ada atau tidak adanya undang-undang ini, ya kita akan jalan. Kita akan jalan. Nah, itu niat yang pertama, ikhlas lillahi taala karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang syariatnya di awal-awal lagi-lagi ada atau tidak adanya undang-undang pemimpin tersebut, ya kita tetap menjalankannya. Lalu kemudian yang kedua, kita niatkan dengan kita taat kepada undang-undang tersebut, kita taat kepada pemimpin di sini ulil amri atas dasar perintah Allah dan Rasulnya. Maka kita tunduk patuh kepada waliul amri, pemimpin dengan undang-undangnya tersebut, ya kita mendapatkan pahala. Jadi mendapat pahala atas dasar itu adalah syariat pertama, kemudian mendapat pahala atas dasar tunduk taat kepada waliul amri yang tidak lain itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Berarti pahalanya ganda. Kemudian selanjutnya yang kedua, apabila kita melihat undang-undang yang secara dalil ya memang tidak ada, tapi secara maslahat jelas maslahatnya. Jelas maslahatnya. Maka dalam hal ini kita mesti taat tunduk kepada undang-undang tersebut karena ada maslahat di situ. Jadi ini pun kita mendapat pahala ya karena kita tunduk kepada undang-undang tersebut karena dia mengandung maslahat, dan kita ketahui bersama bahwasanya syariat ini datang dengan maslahat, datang dengan maslahat. Oleh karena itu ada istilahnya maslahah mursalah. Maslahah mursalah. Ya, banyak sekali contohnya. Undang-undang dalam lalu lintas, undang-undang dalam perjalanan lalu lintas lah ya di jalan. Ada traffic light. Nah, itu ini kalau ada orang yang pandai-pandai, ini kan tidak ada di dalam Al-Qur'an dan tidak ada dalam sunnah mentaati apabila lampu merah kita berhenti, apabila lampu hijau kita jalan, apabila lampu kuning kita siap-siap berhenti. Kan tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Memang tidak ada. Tapi taat kepada perintah tersebut adalah maslahat. Dan itu adalah undang-undang. Maka kita dalam mentaati undang-undang tersebut, apabila kita niatkan itu adalah bentuk taat tunduk kita kepada waliul amri yang merupakan perintah Allah dan Rasulnya, kita dapat pahala. Tapi apabila kita tunduk taat hanya karena kita takut mendapatkan denda, mendapatkan samannya, kita mendapatkan denda karena takut dendanya ini di sini 500 real pula kan. Ya udahlah, daripada kita sedekah kepada negara ini yang sudah kaya, ya lumayan uang 500 real. Nah, kalau itu niatnya ya tidak dapat pahala. Ya terpaksa jadinya kan, speednya misalnya kan, ya karena takutnya nanti kena kamera begitu kan. Akhirnya dia pelan-pelan. Ya itu berarti ya hanya sebatas itu pahalanya. Hanya sebatas itu nilainya. Sebab itulah kita rujuk kepada hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang bergantung pada niatnya, dan amal itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Jika diniatkan adalah traffic light itu untuk tidak mendapatkan denda, ya tidak mendapatkan denda, selamat daripada denda. Tapi kalau dia niatkan tunduk taat itu hanya kepada undang-undang tersebut karena waliul amri mengatakan undang-undang tersebut dan itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, ya maka tentu dunia akhirat dia dapatkan pahala, dia dapatkan, kemudian keselamatan daripada denda dia akan dapatkan. Dan seterusnya kiaskan kepada undang-undang yang tidak disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah, namun itu berbentuk maslahat. Kemudian yang ketiga yang tadi kita sebutkan adalah memang jelas-jelas bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka ini la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, sudah jelas pada perintah tersebut. Pada perintah tersebut. Ya tentu dalam hati kita tidak mau, ya. Tapi kalau memang terpaksa, ya tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ya kita mau tidak mau ya jalan juga. Ya contoh masyhurnya sekali ya insurance. Itu car insurance. Ini juga, ini kalau kita mau berkata jujur ya, ini memang menyelisihi asuransi ya. Ini kan menyelisihi ini kalau kita berbicara jujur di dalam hukum-hukum syariat. Memang ada asuransi yang dibolehkan.
Tapi amaliyah, praktek asuransi yang kita lihat sekarang ini kan komersial. Jadi mereka saja yang untung. Jadi prinsip asuransi yang benar adalah sama-sama untung. Sama-sama untung. Artinya faedahnya kita dapat sama-sama. Letak uang gitu kan. Letak uang di situ ya, kalau ada eksiden gitu ambillah uangnya secukupnya gitu. Kalau tidak ada eksiden ya kembalikanlah uangnya. Begitu. Itu prinsip dasar daripada asuransi yang dibolehkan gitu. Tapi kalau asuransi yang sekarang ya mereka saja yang untung. Kita alhamdulillah tidak pernah eksiden misalnya. Betapa banyak alhamdulillah ya selamat daripada eksiden. Tapi tak pernah balik-balik kita punya uang tuh. Jadi mereka saja yang untung. Ini sudah jelas. Sudah jelas. Tapi apa kata negara mewajibkan ya? Ya kita taat saja gitu akhirnya. Tapi yang jelas dalam hati kita berontak ya, tidak mau. Tapi yang jelas kita tidak dengan dengan alasan tidak sejalan dengan syariat, lalu kemudian kita demo dan seterusnya, tidak demikian. Jadi itu salah satu di antara contoh yang mungkin sekian banyak undang-undang yang ada yang masuk dalam 3 kategori yang tadi. Kemudian kita lihat kembali ya. Jadi lagi-lagi bahwa terkait dengan dalil ketaatan kepada pemimpin ini sangat-sangat banyak sekali apabila kita melihat riwayat-riwayat yang ada, itu kita bacakan satu-satu dalam satu majlis dan juga disyarah satu-satu, ini pun panjang. Namun tadi kita sudah sampaikan poinnya bahwa ini adalah bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan manhaj as-salaf tentunya. Kemudian kata beliau di situ, wa amara bis sabri, Rasulullah SAW memerintahkan as-sabru, yaitu sabar atas kezaliman daripada pemimpin-pemimpin tersebut. Ala jawril wulat wa amara bis sam'i wa ta'ati lahum wan nasiha wa ghalladha fi dhalika wa abda fihi wa a'ada. Jadi di situ disebut wa amara, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan. Atau sebelumnya fa khalafahum Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW dalam hal ini menyelisihi mereka. Menyelisihi mereka itu orang-orang jahiliyah yang bersifat demikian, tidak mau tunduk kepada pemimpin dan bahkan itu dianggap sebagai hina dan tidak taat kepada pemimpin dianggap sebagai keutamaan. Maka itu yang diselisihi oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau memerintahkan untuk as-sabru bis-sabri wa amara bis-sabri, memerintahkan sabar ala jauril wullati, atas kezaliman pemimpin-pemimpin tersebut, wa amara bis-sam'i wa ta'ati lahum. Dan Rasulullah SAW di samping memerintahkan sabar, juga beliau memerintahkan untuk taat dan mendengar dan taat kepada mereka. Kemudian wan nasiha, dan juga tidak melupakan nasihat. Tidak melupakan nasihat. Jadi kalau kita melihat terjemahnya di situ, Rasulullah SAW menyelisih mereka dan memerintahkan bersabar terhadap pemerintah yang fajir, yang zalim, serta tetap mendengar, taat dan menasihati pemimpin. Beliau murka, membenci dan mengancam orang-orang yang melakukan seperti yang dilakukan oleh ahlu al-jahiliyah. Nah, tentu sabar yang disebutkan oleh beliau, ya tentu tadi di antara hadisnya yang tadi kita baca, hadis Hudzaifah ibn Yaman, bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang zalim, yang bahkan digambarkan Rasulullah SAW hatinya hati syaitan, tubuhnya tubuh manusia, ya tetap didengar dan taat dan sabar. Kemudian juga Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, man kariha min amirihi syai'an fal yasbir. Barang siapa yang tidak suka, barang siapa yang kariha, yaitu tidak suka, min amirihi, dari pemimpinnya, barang siapa yang ada yang tidak disukai dari pemimpinnya, fal yasbir, maka hendaknya sabar.
fa innahu man kharaja minas sultani shibran. Sesungguhnya barang siapa yang keluar daripada pemerintahnya, daripada pemimpinnya, shibran, sejengkal saja, mata mitatan jahiliyah, maka orang tersebut mati dalam keadaan kematian jahiliyah. Mati dalam keadaan kematian jahiliyah. Ya, kematian jahiliyah bagaimana? Ya, orang jahiliyah tadi disebutkan tidak ada pemimpinnya. Dia tidak mengakui satu pemimpin. Dia bebas dalam kehidupannya. Maka ini yang pernah kita ingatkan kepada kita semua pada masa-masa pemilu pada waktu itu dan setelah pemilu. Ada ketika kalah calonnya, dia mengatakan ya sudahlah, 5 tahun ini saya tidak ada pemimpin, katanya. Itu masalah itu, ucapan seperti itu. Jadi kalah menang dalam pemilu itu biasa. Dan juga tadi kita sebutkan siapa yang menang, baik itu yang didukung maupun yang tidak didukung, itulah pemimpinnya. Maka harus taat kepada pemimpin tersebut. Adapun kekecewaan yang dibawa sampai 5 tahun, lalu kemudian tidak dianggap pemimpinnya, maka ini dikhawatirkan masuk ke dalam hadis ini. Jadi barang siapa yang keluar daripada pemimpinnya, shibron, sejengkal saja, maknanya sedikit, ya, maka kematiannya itu keadaannya sama dengan keadaan jahiliyah. Ini sangat-sangat berbahaya sekali. Sangat-sangat sekali lagi berbahaya sekali. Jadi sudahlah, menang siapa saja yang menang, maka apabila kita memahami konsep akidah, manhaj yang benar, maka insya Allah kita akan selamat. Kemudian kata beliau, di sini beliau SAW memerintahkan mendengar dan taat, dan tadi sekian banyak hadisnya. Kemudian wan nasihatu, yaitu menasihati, dan nasihat ini kita baca hadisnya yang masyhur juga, ya. Bahkan di Arba'in Nawawi juga disebutkan hadis Tamim Ad-Dari, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qala liman, ditanya, kepada siapa atau untuk siapa nasihat tersebut ya Rasulullah? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi nasihat itu untuk Allah, atau sebelumnya kitabnya, Allah, Rasulnya, kemudian pemimpin. Kalau nasihat kepada pemimpin, ya ini sebagai bahasanya wadih, ya jelas. Tapi kalau nasihat kepada kitab Allah, Rasulnya, ya dengan cara mengamalkannya. Nah, poinnya di situ adalah nasihat, termasuk bagian daripada nasihat adalah menasihati para pemimpin. Ya, dan ini dijelaskan tentunya oleh syurah seluruh ulama yang meriwayatkan hadis ini dalam kitab-kitab mereka, itu mensyarah, ya tentunya diantaranya Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga yang lainnya, yang menyatakan bagaimana cara menasihati pemimpin. Cara menasihati pemimpin adalah tunduk taat kepada perintah-perintah yang sejalan dengan syariat. Lalu kemudian cara nasihatnya adalah bisir, sir, dengan tidak menampakkan aib-aibnya, dengan tidak menampakkan aib-aibnya. Dan itu diriwayatkan juga bahwa disebutkan man arada an yansuha lidhi as-sultan fala yubdi lahu alaniyah. Jadi barang siapa yang ingin menasihati orang yang memiliki kekuasaan, maka hendaklah dia tidak menampakkannya secara terang-terangan. Hendaklah dia berdua-duaan. Kalau dia diterima nasihatnya, maka itu yang diinginkan. Kalau tidak, maka kewajiban telah diberikan. Jadi oleh karena itu, cara menasihati adalah tunduk taat kepada perintahnya, undang-undangnya yang sejalan dengan syariat yang tadi kita sebutkan. Kemudian selanjutnya kalau ada kekeliruan, maka hendaknya siapa yang memiliki link-link kepada orang-orang tersebut, ya hendaknya menyebutkannya langsung kepada mereka dengan cara baik, tentunya diam-diam dan seterusnya, tidak dengan cara menyebut-nyebutnya di medsos, di media sosial yang ada dan seterusnya, dan itu tentu tidak sejalan dengan syariat yang ada. Lalu bagaimana kalau sekarang kan tidak masalah itu kita sebut-sebut, ya.
walaupun itu tidak masalah, namun tetap yang kita menjadikan rujukan sebagai ukurannya adalah ukuran syariat yang ada. Ya, karena yang tidak mempermasalahkan demo, yang tidak mempermasalahkan nasihat-nasihat secara terang-terangan, itu kan sistemnya sistem demokrasi. Nah, sistem demokrasi. Padahal kalau ditanya pemimpin-pemimpin tersebut, kalau ditanya pun secara hatinya ya suka apa tidak kalau di kritik terang-terangan, ya akan mereka menjawab ya tentu tidak. Yang omongannya saja silakan kritik. Tapi kan dia tidak suka dikritik secara terang-terangan karena memang sifat manusiawi seperti itu. Maka itulah datang syariat itu menjelaskan cara nasihatnya adalah ya kalau ada link-linknya. Nah, tapi kalau tidak ada linknya, lalu kemudian hanya Facebook saja, ini tidak ada manfaatnya, tidak didengar, tidak dibaca oleh, atau tidak sampai kepada objek yang akan dinasihati. Lalu kemudian ya masuk minimal masuknya gibah lah, ya minimal masuknya gibah. Akhirnya di grupnya itu gibah terus isinya. Ya, jadi nasihat tidak sampai kepada orangnya, lalu kemudian ya dia masuk ke dalam perangkap syaitan dalam hal ini, yaitu gibah dan seterusnya. Dan anehnya lagi, tidak cukup gibahnya tersebut pada pemimpin negerinya saja, namun juga korbannya adalah pemimpin-pemimpin negeri orang lain juga. Gitu. Jadi dilihatnya misalnya Saudi gitu kan, lihat itu katanya rajanya, itu banyak sekali maksiat-maksiat yang ada gitu. Itu udah mulai merambah kepada urusan rumah tangga orang ya, artinya negara orang. Itu sudah banyak kaum muslimin yang terjebak di situ. Jadi kalau kita faham asas dasar manhaj ini, maka insya Allah kita akan tidak terjebak di negeri sendiri atas kepada pemimpin sendiri pun kita jaga kita punya lisan, apalagi pemimpin negeri orang lain yang mana kita pun tidak jelas negeri sendiri lika-liku kepemimpinan di negeri sendiri pun kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, permainan politik apa yang yang terjadi kita tidak tahu, begitu kan. Itu pada pemimpin kita tidak tahu. Kita hanya lihat saja di screen saja, baik itu di screen besar maupun screen kecil di handphone kita, itu saja. Lalu kemudian kita memandai-mandai untuk mengoreksi, memandai-mandai untuk mencela, memandai-mandai untuk dan seterusnya daripada kompor-kompor, mengompor-ngompori untuk rakyat benci dan seterusnya. Dan tadi kita sebutkan tidak cukup di pemimpin negerinya yang mana pada hakikatnya dia tidak tahu hakikat yang terjadi, naik pula levelnya internasional, go internasional. Gitu kan. Itu pemimpin tadi kita sebutkan Saudi lah, inilah, Mesir lah, pemimpinnya lah, semua dikoreksi olehnya. Jadi ini la haula wala quwwata illa billah, ini masalah seperti ini. Jadi kayak itu dasar-dasar seperti ini harus kita pegang baik-baik, karena kalau celah ini terbuka lebar maka tenggelam. Dikhawatirkan kaum muslimin akan tenggelam dan mereka tidak lagi mengurus agamanya, namun mengurus urusan-urusan yang memang tidak bagiannya, Tambah banyak kaum muslimin jahil dengan perkara tauhid, jahil dengan perkara-perkara sunnah. Lalu kemudian sekarang kaum muslimin sudah go internasional, yang tadi kita sebut istilahnya ya, go internasional yang tadi kritik-kritik pemimpin-pemimpin dunia. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, wa hadhihi thalathu hiya allati jama'a bainaha fi ma sahha anhu fi sahih. Ketika perkara ini, yaitu kesyirikan berpecah belah ketiga ya, wa hadhihi thalathu, dan tiga perkara ini maksudnya tiga perkara tauhid, kemudian tidak berpecah belah, lalu kemudian yang ketiga adalah taat tunduk kepada pemimpin. Nah, ketiga perkara ini, kesyirikan, berpecah belah dalam agama,
dan membangkang kepada pemerintah, terkumpul dalam sebuah hadis sahih bahwa Nabi SAW bersabda, "Innallaha yardha lakum thalathan an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum." Nabi bersabda, sesungguhnya Allah ridho kepada kalian dalam 3 hal, yaitu kalian beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kita ingat ini adalah masalah yang pertama, masalah jahiliyah yang pertama yang beliau sebutkan adalah bahwa kaum musyrikin tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah dan perintah Rasulnya ya tentu untuk mentauhidkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, berpegang dengan tali Allah serta keseluruhan, yaitu berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu tidak berpecah belah, tidak berpecah belah. Yang tadi kita sebutkan tidak berkelompok-kelompok. Jadi karena itu kita hanya berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi kelompok-kelompok yang ada. Terus kemudian yang terakhir, dan tidak berpecah belah serta saling menasihati di antara orang-orang yang Allah menyerahkan untuk memimpin kalian, yaitu taat kepada pemimpin, taat kepada pemimpin. Yang tadi dah kita sebutkan di awal bahwasanya ketaatan kepada pemimpin itu tidak berbentuk ketaatan yang berdiri sendiri. Namun apabila pemimpin tersebut sudah diangkat, maka pemimpin tersebut harus ditaati. Nah, kemudian hal-hal penting juga yang perlu kita ingatkan, kalau tidak ini bahasanya ada bahasan tersendiri ya, tentu dalam kitab-kitab akidah ya. Karena ini taatan kepada pemimpin ini dibahas tentu di dalam kitab-kitab akidah. Jadi yang pernah kita pelajari daripada kitab-kitab tersebut bahwasanya pemimpin apabila telah diangkat bagaimanapun atau apabila telah menjadi pemimpin bagaimanapun bentuknya ya, bagaimanapun caranya, maka cara itu bukan menjadi urusan kita. Cara mereka naik itu bukan menjadi urusan kita. Jangan gara-gara kita lihat dan menjadikan itu urusan kita, lalu kemudian kita menganggap caranya itu tidak benar, lalu kemudian kita tidak taat tunduk. Nah, itu masalah. Jadi kita ketahui bersama di dalam kepemimpinan yang ada pemimpin yang ditunjuk secara musyawarah, ya, kemudian ada pemimpin yang ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya. Ada juga pemimpin yang menjadi pemimpin dengan cara kekuatan. Kekuatan ya, entah itu perang terlebih dahulu lah, atau mengambil alih kekuasaan dengan cara paksa lah dan seterusnya. Nah, ya, semua cara yang tadi kita sebutkan intinya adalah menyampaikan seseorang kepada kursi kepemimpinan. Maka caranya itu lagi-lagi kita tegaskan bukan urusan kita. Dan nanti dia urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau benar caranya, ya aman dia di hadapan Allah. Tapi kalau tidak benar caranya, zalim dan seterusnya, maka mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi-lagi kalau kita kembali ke negeri kita ya, yang tadi, saya tidak anggap dia sebagai pemimpin. Kenapa kamu tidak anggap dia sebagai pemimpin? Ya, caranya kemenangannya curang katanya. Kemenangannya ya banyak curang-curangnya lah. Sehingga pemimpin yang dianggap dengan cara curang, maka pemimpin tersebut tidak sah katanya. Nah, ini keliru. Ya, mungkin kaidah kaidah demokrasi atau kaidah apalah namanya ya, di luar Islam ya mungkin saja itu ya. Tapi kalau kaidah kita, pemimpin yang sudah jadi pemimpin dan dia pegang kendali kekuasaan, terutama yang dipegang adalah militer, maka ini sudah kita taat kepada orang tersebut. Jadi urusan bagaimana caranya, lagi-lagi itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah
perintah Allah untuk tunduk kepadanya dan tidak berontak kepadanya. Dan ingat, ucapan kita tunduk taat kepadanya dan tidak berontak kepadanya itu dijelaskan dengan poin-poin tertentu yang diselisihi. Jadi kalau ada poin-poin tertentu yang diselisihi atau menyelisih syariat, maka pada poin itulah yang kita tidak tunduk, tidak taat, dan kita benci, tidak suka. Namun ketidaktundukan kita, kebencian kita, ketidaksukaan kita terhadap undang-undang yang tidak sejalan dengan syariat bukan berarti kita frontal, kita keluar dari pemimpin tersebut, tidak. Nah, kalau ada kemampuan kita jelaskan, lalu kemudian juga kalau ada kemampuan dengan cara yang benar, kita selamat daripada undang-undang tersebut, ya. Tapi kalau tidak, ya terpaksa. Ya contohnya tadi kita sebutkan kan, ya akhirnya terpaksa, ya mau tidak mau ya kita harus jalankan dengan tetap ada dalam hati kita ketidakridhoan. Nah, kita tidak ridho terhadap undang-undang yang tidak sejalan dengan syariat tadi. Lalu kemudian yang juga kita perlu sampaikan tadi terkait dengan caranya, itu tidak menjadi urusan kita. Lalu kemudian juga yang menjadi isu mereka keluar, ya, orang-orang sebagian berontak dan seterusnya, itu karena tadi kezaliman. Jadi kezaliman, semata-mata kezaliman yang tidak mengeluarkan pemimpin tersebut daripada agama, itu tidak menjadi hal yang membolehkan orang itu keluar, tidak. Tapi tetap sabar. Oleh itu kata Nabi SAW, illa antarau kufran bawahan. Kecuali kamu melihat di situ ada kekufuran bawah. Kufur bawah itu maksudnya adalah kekufuran yang nyata, jelas, yang kamu ada sandarannya. Nyata, jelas, yang kamu ada sandarannya. Nah, kekufuran yang jelas pada pemimpin, ini perlu dipelajari panjang lebar. Ini susah mempelajari, dan yang pernah kita sebutkan terkait dengan mengkafirkan dan seterusnya, ini adalah ulama yang betul-betul mumpuni dalam ilmunya. Tidak sembarangan juga orang awam, dilihat itu kayaknya pemimpin ini atau presiden ini dan seterusnya kayaknya tidak sholat dia, masih kayaknya. Berarti itu bukan bawah. Boleh jadi dia ada uzur-uzurnya. Pemimpin ini dan seterusnya, dia sepertinya dia ke gereja, dia ke pura misalnya kan, dan seterusnya daripada ibadah-ibadah non-muslim lainnya. Itu kan menunjukkan dia telah keluar daripada Islam. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Maka disebut kufron bawahan, yaitu kufur yang jelas-jelas nyata, yang kamu ada dalilnya. Ada kekufuran amaliyah, kufur yang jelas, tapi kita tidak cukup dalil. Itu juga bahaya. Jadi yang intinya hal ini sangat-sangat susah sekali. Kalaupun itu ada, kata para ulama, jelas dilihatnya, sudah tegak dalilnya, maka itu pun dilihat kekuatannya. Dilihat kekuatannya. Mampu apa tidak kamu berontak gitu kan. Jangan dia kafir dan seterusnya, lalu kemudian berontak-berontak, akhirnya dia pun kalah, lalu pun kalau tidak kalah dianya, negara menjadi hancur, lebur, rakyat menjadi sengsara dan seterusnya. Itu pun tidak demikian adanya. Karena ingkar al-munkar sebagaimana kaedahnya adalah kalau itu persennya 50-50 pun tidak jadi ingkar munkar. 50-40 pun tidak jadi. Intinya persentase kemenangan, kemaslahatannya itu jauh lebih besar daripada mafsadatnya, baru maju. Tapi kalau masih 50-50, apalagi misalnya kemenangannya 50, kemudian kekalahannya kemenangannya misalnya 80, kekalahannya 80 dan seterusnya, itu tentu nanti dulu. Artinya perkara-perkara ini sangat memiliki tahapan-tahapan yang begitu ketat. Nah, tadi oleh sebab itulah celah-celah terhadap perkara ini betul-betul harus dikunci, harus di-lock. Kalau tidak, maka masuklah pemikiran khawarij, takfiri dan seterusnya. Kemudian kata beliau yang terakhir, walam yaqa khalalun fi dinin nas
wa dunyahum illa bisababil ikhlali bihadhihi thalath au ba'dihha. Tidaklah terjadi kekacauan dalam perkara agama dan dunia manusia melainkan karena tidak terlaksananya tiga hal ini atau salah satunya. Jadi ini fakta tentunya. Apabila tidak bertauhid, apabila berpecah belah, lalu kemudian apabila tidak taat tunduk kepada pemimpin, ya tentu perkara agama, perkara dunia pun akan kacau, akan tidak aman. Yang tadi kita sebutkan, ketundukan kita kepada pemimpin, taat kita kepada pemimpin, ya tentu adalah keamanan tentunya. Karena tidak adanya aman, tidak adanya pemimpin, itu nanti akan menjadi huru-hara yang begitu tidak terkendali. Sebab itulah pemimpin yang zalim itu tentu jauh lebih baik ya daripada kosong kepemimpinan. Kosongnya kepemimpinan itu akibat buruknya itu sangat-sangat dahsyat sekali daripada adanya pemimpin walaupun zalim. Nah, itu dia ayyuhal akhwatul akhawat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Jadi poinnya insyaallah kita akan kita fahami ya terkait dengan taat kepada pemimpin. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga apabila kita ada catatan-catatan kepada pemimpin, lalu kemudian catatan tersebut kita bisa menyampaikannya dengan cara yang dibenarkan, maka silahkan. Tapi kalau catatan tersebut kita melihatnya tidak akan sampai, ya sudah, kita simpan saja. Lalu kemudian perbanyak doa. Karena akidah Ahlussunnah Jamaah juga mengajarkan bahwasanya doa kepada pemimpin, doa yang terbaik untuk pemimpin itu adalah bagian daripada sunnah. Dan ini juga kita sampaikan kepada kita semua, begitu kan, kepada orang-orang yang suka mengkritik dan seterusnya. Kalau memang betul-betul ingin kebaikan kepada orang yang dikritik, apabila terlebih lagi itu adalah negara, maka tentu dia akan betul-betul berdoa untuk orang tersebut. Jadi pertanyaannya, pernah apa tidak dia berdoa? Begitu. Jangan pula kritik-kritiknya saja yang gemerincing, kuat bunyinya gitu, tapi tidak pernah didoakan pemimpin tersebut. Jadi kalau dia tidak mendoakan pemimpin tersebut, maka boleh dibilang kritiknya itu tong kosong, nyaring bunyinya. Karena pintu langit, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih dahsyat ya pengaruhnya daripada sekedar tong kosong, nyaring bunyinya, ucapan-ucapan, tulisan-tulisan yang tadi kita sebutkan kadang tidak dibaca, tidak sampai kepada pemimpin tersebut. Jadi karena itu doa dan sebelumnya taat kepada pemimpin ini mesti dilakukan oleh setiap muslim. Taat, sabar, mendengar tadi kita sebutkan, dan terakhir terus yaitu berdoa agar pemimpin tersebut mendapatkan hidayah dan seterusnya. Maka itu adalah kebaikan untuk semua, kebaikan dalam agama dan juga kebaikan di dalam dunia. Sampai di sini kiranya, barakallahu fikum, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya pada masalah berikutnya yang disebutkan oleh beliau di sini, masail al-jahiliyah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat jahiliyah baik yang besar maupun kecil, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bebas dari perkara-perkara ini dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan ini di WhatsApp ini. Bismillah. Izin bertanya, bagaimana bila hukum pemerintah itu bertentangan dengan hukum Allah? Apakah harus tetap kita taat? Kita tadi jelaskan ya. Ya mudah-mudahan saja yang bertanya itu hadir di awal. Dikhawatirkan yang bertanya hadir di akhir ya. Tapi intinya tidak taat ya. Intinya tidak taat. Dan tidak taat di sini bukan berarti keluar daripada pemimpin tersebut. Jadi
minimal dalam hatinya itu tidak ridho kepada undang-undang tersebut yang menyelisih undang-undang Allah dan Rasulnya. Jadi kalau keterpaksaan melakukan undang-undang tersebut, ya maka itu masuk ke dalam hukum terpaksa. Tapi yang jelas tadi kita sebutkan tidak taat. Nah, jadi jangan sampai salah paham juga, ucapan kita tidak taat lalu kemudian keluar. Nah, itu tidak demikian.